Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan saya juga tetap ngucapin hatur nuhun dulu buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, sekarang kita coba update mengenai salah seorang pemain yang dirumorkan ke Persib Bandung musim depan. Apakah betul inisialnya SR atau yang memang dari awal musim ini sudah heboh banget gitu ya, diisukan masuk dalam skuad Persib Bandung, tapi akhirnya tetap membela salah satu klub di Malaysia gitu ya teman-teman. Langsung aja kita bahas mengenai Sadil Ramdhani yang mana sedang santer, sedang viral, katanya memang sudah deal dengan Persib Bandung dan lain sebagainya. Apakah benar atau tidak, di sini juga kita tidak ingin gitu ya untuk memperlebar apakah benar atau tidaknya, tapi yang jelas ya kita tunggu sajalah dari Persib Bandung official. Tapi kita coba berapa persennya saja kira-kira kemungkinan itu memang terjadi gitu ya teman-teman. Jadi ini kita tidak melanggar undang-undang penyiaran gitu atau tidak melangkahi daripada Persib, tapi kita coba saya kasih clue aja beberapa untuk yang berapa persennya lah memang kira-kira Sadil ini gabung dengan Persib atau tidak gitu ya. Yang pertama teman-teman, ini dari awal musim itu memang Sadil Ramdhani pernah datang ke Indonesia dan juga memang datang ke Bandung gitu ya, gitu. Kita bilang gitu aja, datang ke Bandung, entah memang ngobrol atau bagaimana. Jadi ada mungkin kesepakatan yang belum deal di situ. Masalah kan Sadil juga masih punya kontrak gitu ya di klubnya, lalu ya Persib juga mungkin lagi nego, akhirnya tidak oke mungkin gitu. Jadi ya oke lah, mungkin ditunggu waktu yang pas. Nah di sini juga katanya Sadil juga masih nunggu bahwa pelatih kepalanya waktu itu Om King Sui yang sekarang melatih Persis Solo, yang mana kan masih melatih Sabah FC gitu ya. Nah ternyata di pertengahan jalan ya pelatihnya justru hijrah ke Persis Solo, yang mana ada masalah keuangan di klubnya katanya gitu ya. Bahkan Sadil sendiri beberapa kali tidak bermain untuk Sabah FC. Nah singkat cerita teman-teman, jadi kalau memang ketika di Bandung itu misalkan masalah gaji yang belum cocok atau masalah nilai kontrak dengan klubnya yang lama, ya bisa jadi itu sekarang memang sedang dikejar lagi dan memang sudah deal, bisa jadi begitu ya benang merahnya gitu. Karena ya seorang pemain punya hasrat, misalkan yang memang niat banget bermain, berarti kan dia datang gitu ya. Dan Sadil pun katanya memang sudah datang ke Bandung, sudah setidaknya ngobrol gitu ya dengan beberapa orang yang berhubungan dengan Persib Bandung gitu, dengan petinggi-petingginya gitu ya, ngobrol. Nah di situ memang dikatakan bahwa ya oke lah, memang kalau memang gitu ya ini mah ada kesempatannya, ada jalannya, ya bisa jadi masuk ke Persib gitu, tapi tidak dibilang kapan. Ya mungkin musim depan bisa jadi teman-teman. Jadi ini kalau ngomongin masalah ini kayaknya udah 50% lebih gitu lah, kalau ada ciri-cirinya gitu ya, udah pernah datang ke Bandung, pernah foto dengan beberapa orang yang berhubungan dengan Persib gitu ya dan lain sebagainya. Dan Sadil juga sempat beberapa kali memang memposting di media sosialnya mengenai ada lagu Sunda lah, ada kata-kata yang menjurus ke salah satu klub di Indonesia dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini juga mungkin memperjelas waktu itu bisa jadi dealnya bukan sekarang, jadi udah agak lama deal dengan Sadilnya. Di antaranya juga itu keuangan klub yang Sadil bergabung saat ini, Sabah FC, memang masih ada kesulitan finansial walaupun tidak separah klub-klub di Indonesia gitu ya. Nah ini bisa jadi yang memicu ya Sadil Ramdhani ke Indonesia teman-teman. Selain itu pelatih yang dia kagumi juga, Ong Kim Sui ini kan pindah
pindah ke Persis Solo. Jadi dia merasa ya sudah, pelatih yang dia kagumi saja pindah ke Liga Indonesia, ya saya juga ikutan aja lah gitu ya ke Liga Indonesia. Jadi kalau memang yang memberatkan apakah Sadil ke Persib atau bukan, ya salah satunya itu, kalaupun kembali ke Indonesia apakah memilih Persib atau klub lain, atau bisa jadi Persis Solo juga gitu ya. Kalau masalah finansial ya baik-baik saja kalau Persib, tapi masalah klasmen dan lain sebagainya ya mungkin ini harus diperhitungkan oleh Sadil juga. Kalau memang ya musim depan kemungkinan masih lolos dari degradasi, bisa jadi ya ke Persis juga. Tapi kalau memang memperhitungkan bisa main di Piala Asia gitu ya, di zona Asia, lalu juga gaji lancar, ini lancar, itu lancar, segala macam, ya Persib pilihan yang terbaik menurut saya begitu teman-teman. Jadi sudah lebih dari 50% kans Sadi Ramdhani memang gabung dengan Persib Bandung. Kenapa dirumorkannya dari musim-musim sebelumnya lah gitu ya, karena ya di sini juga ada beberapa faktor teman-teman. Walaupun sekarang kan memang agak sedikit 50-50, pemain Persib juga yang masih ada kontrak ataupun yang sudah habis kontraknya belum ada tanda-tanda pembicaraan dengan manajemen. Walaupun ya beberapa pemain asing di Persib Bandung sudah ada yang berbicara, bahkan ya saya ingin pensiun di Persib, tapi manajemen belum menanggapi katanya dan lain sebagainya. Jadi apakah memang ya manajemen nunggu dulu pemain-pemain lokal dulu saja yang dikumpulkan, yang kira-kira daya ledak Persib Bandung musim depan sudah cukup, ya ngapain beli pemain asing yang mahal gitu ya. Jadi ya ini mungkin ada beberapa pertimbangan khusus yang diobrolin dengan Bojan Hodak selama ini, manajemen dan tim pelatih gitulah intinya mah. Jadi kalau untuk SR atau Sadi Ramdhani, ya kalau menurut saya kans bergabung dengan Persib Bandung mungkin ya memang lebih dari 50%, karena tanda-tandanya sudah ada dari awal musim ini gitu. Tapi kalau untuk fix atau tidaknya ya kita tunggulah dari keterangan resmi Persib official nanti ya teman-teman. Kita tidak bisa melangkahi gitu. Beberapa pemain juga ya kita hanya bisa ngabarin saja kans bergabungnya, tapi ya tidak bisa menyebutkan secara fixnya itu kewenangan dari Persib Bandung sendiri. Tiba-tiba kan kalau di kita mah tiba-tiba sudah deal besoknya kabur gitu, itu ya bisa terjadi dan pernah terjadi gitu ya. Di penjaga gawang Persib juga pernah terjadi begitu. Jadi ya kita tunggu sajalah nanti hasilnya. Dan sekarang juga ada yang bertanya apakah memang Persib sudah merekrut 2 pemain dari akademi atau bukan yang kemarin ikut latihan. Nah ini ya gini teman-teman, kalau dari akademi Persib ini ya bahkan peraturan dari Liga sendiri membolehkan gitu ya ngambil pemain akademi kapanpun, tidak dibatas waktu, karena yaitu dari kita sendiri gitu, dari akademi sendiri bisa diambil, bisa didaftarkan jika belum melebihi kuota pemain. Kan yang didaftarkan tuh kuotanya 35 pemain ke PT LIB, selama itu belum terpenuhi, kalau Persib kan masih punya misalkan 32 pemain yang didaftarkan, masih ada 3 slot lagi ya bisa didaftarkan gitu ya kapanpun, dan ya terserah tim pelatih mau dimainkan atau tidak gitu ya. Kayak sekarang kan ada Zulkifli gitu ya, ada juga ya kalau punten, kalau kemarin kan kalau Zulkifli ini memang belum pernah bermain di kompetisi resmi Liga 1 walaupun sudah direkrut, tapi bisa bermain di Persib U20 itu bebas teman-teman gitu ya. Jadi hitungannya bukan hanya setelah terdaftar di Persib Senior harus bermain untuk Persib Senior saja, tidak, itu bisa dikondisikan karena ya ini peraturan dari operator juga gitu ya. Dan memang ini kebijakan dari Persib Bandung musim depan memang harus regenerasi, minimal ya ada dari produk sendiri lah atau ya dari akademi Persib sendiri. Jadi yang diambil 2 pemain ini bukan pemain depan ya, pemain belakang dan pemain sayap teman-teman yang kemarin ikut latihan Persib ini. Jadi ada Kevin Muhammad gitu ya, dan juga satu lagi ada
Ataya atau Ajan itulah satu lagi ya. Aduh lupa satu lagi itu teman-teman. Jadi back dan wing yang di dua posisi ini, bukan back dan striker tapi back dan wing. Mungkin ini juga Bojan yang mengantisipasi, bisa jadi gitu ya, ada pemain yang memang musim depan tidak lanjut atau bagaimana, karena menurut Bojan Hodak pemanggilan dua pemain akademi ini memang ditujukan untuk mereka lebih cepat berkembang. Ya siapa tahu kalau memang cocok ya bisa langsung direkrut, tapi kalau tidak ya minimal kalau Bojan Hodak dari statistiknya biasanya mengikutkan berapa kali dulu, setelah memang habis kompetisi baru diambil gitu. Jadi tidak ngambil di tengah kompetisi kalau Bojan Hodak begitu teman-teman. Nah ini juga masih ada sisa 7 laga, jadi ya ini mungkin lagi ditempa dulu saja, latihan terus dengan tim senior. Ya musim depan kalau memang layak sepertinya direkrutnya untuk musim depan, tapi ya tidak ada yang pernah tahu sekali lagi. Namun kalau melihat situasi dan statistik Bojan Hodak biasanya begitu teman-teman, mengikutkan dulu pemain akademi, latihan dengan tim senior, begitu dirasa oke, direkrutnya di pertengahan musim atau di awal musim. Jadi ya masih ada waktu berkembang untuk mereka gitu teman-teman ya. Jadi ya belum, kalau direkrut belum, yang dua pemain dari akademi Persib ini belum sah direkrut, hanya diikutkan latihan. Kalau memang ya Bojan Hodak tertarik, bisa jadi direkrut di awal atau di akhir musim nanti gitu teman-teman gitu ya. Dan ya mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini mengenai Sandi Ramdhani. Kemungkinannya kalau menurut saya memang lebih daripada 50% gabung dengan Persib Bandung, tapi tetap ada beberapa yang menjadikannya beneran ke Persib atau bukan gitu ya. Tapi ya kita tunggulah akhirnya nanti bagaimana teman-teman. Tapi yang jelas kalaupun musim depan sepertinya kalau memang Persib juara lagi, ya saya pikir bisa lah untuk bayar beberapa salary, gaji ataupun dan kontrak Sadil pun katanya memang sudah selesai ya di klub sebelumnya. Jadi ya Persib tidak perlu mengeluarkan uang ekstra, makanya ya bisa jadi ke Persib Bandung gitu teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.